Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah desain grafis. Dan untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-15. Di sini kita akan membahas tentang format tata letak ya. Oke, langsung aja ya. Tata letak biasanya sering dikatakan layout ya. Dan sebelum kita masuk tahapannya seperti apa, kaitannya dengan format atau menentukan format tata letak, di sini kita harus mengetahui dulu tentang fungsi tata letak. Ya, di sini menurut Freddy Adiono Basuki, yang pertama yaitu untuk mencapai keharmonisan ya. Terus yang kedua yaitu nilai estetika atau nilai keindahan dari media yang kita buat ya dengan menggunakan tata letak. Terus yang ketiga ekonomis. Terus yang terakhir yang keempat adalah komunikatif ya. Dengan adanya tata letak ini bisa membuat media itu harmonis, ada nilai keindahan, ada nilai ekonomisnya dan berkomunikatif ya. Jadi bisa berkomunikasi antara pemberi pesan dan penerima pesan ya. Oke, untuk tahapan tata letak yang pertama yaitu membuat tata letak miniatur atau sketsa kecil ya. Dan biasanya ini dibuat di kertas dulu ya. Jadi kita membuat sketsa kecil-kecilan dulu ya. Terus yang kedua yaitu membuat tata letak kasar ya. Dan ini biasanya untuk ukuran dan bentuknya sudah ditentukan. Nah, tapi masih tahapannya yaitu di dalam kertas ya, atau bisa juga bantuan aplikasi ya. Bisa nanti di dalam CorelDRAW, di aplikasi mungkin yang sering digunakan yaitu Microsoft Word juga bisa di sini. Terus yang ketiga membuat tata letak yang komprehensif ya, yaitu yang sudah lengkap ya. Jadi komponen yang ada di dalam media itu sudah komplit semua ya, mulai dari bentuk, garis, warna dan lain-lain di sini. Oke, macam-macam format tata letak ya yang perlu kita ketahui. Yang pertama di sini format garis miring ya dan sebaliknya. Terus yang kedua format L dan sebaliknya. Terus yang ketiga format Z dan sebaliknya. Terus format C dan sebaliknya. Terus format 7 dan sebaliknya. Terus yang terakhir adalah format X ya. Ini biasanya yang sering digunakan dalam pembuatan media ya, terutama media visual yang bentuknya seperti poster, terus MMT, terus bisa juga banner ya. Oke, ini formatnya ya, yang saya ambilkan dari sumber Pak Basuki di sini. Yang pertama di sini format garis miring ya atau sebaliknya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka komponen seperti teks, gambar, logo akan membentuk garis miring ya. Dan di sini menghasilkan ruang kosong terlalu banyak ya. Kesannya sepi ya, dan banyak informasi yang tidak termuat. Nah, itu yang format garis miring ya atau sebaliknya di sini. Terus yang kedua format L. Nah, format L di sini komponennya terbentuk sebuah huruf L ya, baik itu tulisan, gambar, logo dan lain-lain ya. Ini cukup dinamis ya, sirkulasi ruang gerak cukup dan memiliki kesan pandangan terarah ya. Ini yang format L ya.
Terus yang ketiga format Z ya. Ini juga sama membentuk huruf Z atau sebaliknya. Di sini cukup dinamis, ya, sirkulasi ruang gerak cukup ya. Kesan pandangan sudah diarahkan ya. Terus format C seperti ini ya. Jadi membentuk huruf C, komponen gambar, teks, logo maupun yang lainnya. Di sini menghasilkan keseimbangan dinamis dengan kesan pandangan terarah ya, baik yang terbalik juga ya. Terus format 7 ya. Di sini bentuknya angka 7 baik yang potret maupun yang landscape ya. Jadi di sini menghasilkan sirkulasi ruang gerak cukup ya dengan kesan pandangan terarah. Nah, dan sebaliknya juga ya. Terus yang terakhir adalah format X ya. Di sini menghasilkan efek padat ya, sempit sirkulasi ruang kurang ya. Terus pandangan tidak terfokus ya. Nah, dari keenam format ini nanti kira-kira yang mana yang cocok untuk kaitannya media yang kita buat di sini. Oke, sekarang kita masuk ke komposisi tata letak ya. Kalau kaitan dengan komposisi itu berarti isi dari media atau desain grafisnya. Yang pertama yaitu kaitannya dengan proporsi ya. Terus yang kedua kaitannya dengan keseimbangan. Terus yang ketiga kaitannya dengan irama. Terus yang keempat yaitu kesatuan. Terus yang kelima pusat perhatian. Dan yang terakhir adalah kontras di sini ya. Oke, kita masuk ke proporsi ya. Proporsi di sini adalah perbandingan ukuran yang digunakan untuk menentukan perbandingan yang tepat antara panjang lebar, panjang dengan lebar, antara gambar dengan gambar ya. Dan biasanya ini sering digunakan di media-media untuk publikasi ya, seperti di koran ya, ataupun mungkin kaitannya dengan pembuatan media laporan atau buku ya. Nah, sebagai contoh di sini ya, biasanya kalau untuk koran atau majalah menitik beratkan untuk judul itu di bagian atas dan lebih padat di bagian atas juga ya di sini ya. Di sini biasanya untuk gambar dan judul, terus nanti isinya di bagian bawahnya. Seperti halnya kita membuat surat ya, membuat surat. Nah, dibuat surat di sini biasanya isinya di bagian bawah, terus nanti di bagian atas itu biasanya kita memasukkan kop suratnya, yaitu kop surat yang di dalamnya ada logo instansi, terus alamat instansi dan lain-lain. Itu kaitannya dengan proporsi. Jadi menentukan perbandingan yang tepat antara panjang dengan lebar dan antara gambar dengan gambar ya. Terus yang kedua keseimbangan ya. Nah, di sini keseimbangan adalah kesamaan dari unsur-unsur tertentu yang berlawanan ataupun bertentangan ya di sini. Nah, paling mudah mungkin kita bisa lihat dari media-media ya. Kalau kita punya media seperti poster ya, kita bisa menentukan gambar itu seimbang atau tidak dengan cara membelah dua dari ukuran keseluruhan dari poster itu, nanti kira-kira seimbang atau tidak ya antara kiri dan kanan ya. Dengan di dalamnya itu kan pasti ada komponen gambar, teks, warna dan lain-lain. Ya, itu kaitannya dengan keseimbangan ya, dan tentunya juga dengan format yang tadi ya, ada yang Z, ada yang 7. Nah, itu juga menghasilkan keseimbangan di dalam pembuatan layout. Terus yang ketiga irama ya. Jadi adanya pengulangan dan gerakan yang bisa divisualisasikan dengan garis, tekstur, bidang, bentuk maupun warna. Jadi ini juga irama menentukan. Jadi ada pengulangan ya. Kalau kita berbicara irama ya, kaitannya dengan musik itu biasanya ada pengulangan-pengulangan. Dan tentunya di dalam pembuatan media juga ada pengulangan ya.
baik itu garis, warna ya. Jadi warna itu juga biasanya kalau kita tentukan ada warna biru, ya biru itu tidak mesti berada di atas, tapi di tengah, di bawah juga ada, dan ada unsur pengulangannya. Terus yang keempat, kesatuan, yaitu seluruh unsur yang digunakan harus saling berhubungan dengan baik ya, mengandung makna dan menarik. Dan ini sudah tentu ya, dalam sebuah media juga kita memberikan suatu kesatuan dari semua komponen yang ada di dalamnya. Ya, jadi warna, bentuk, gambar, pesan yang kita buat itu menjadikan satu kesatuan dalam menyampaikan informasi dengan tujuan tertentu. Terus yang kelima, pusat perhatian ya, yaitu menyangkut peletakan unsur yang menjadi perhatian utama atau paling dominan untuk disampaikan ya. Nah, seperti kalau iklan-iklan itu sering ya, fokusnya kemana? Kadang ke diskonnya ya, atau ke promosinya, ke promo dan lain-lain. Nah, itu menjadikan hal yang penting ya, supaya nanti orang yang melihat itu akan melihat langsung pusat perhatiannya di mana gitu. Terus kontras ya, yaitu merupakan perbedaan keadaan unsur-unsur atau antar organisasi unsur yang dapat dicapai dengan perbedaan tinggi rendah, terus panas dingin warna, atau termasuk cerah dan suramnya ya ini. Ini kontras. Jadi kita juga perlu mengetahui dengan kaitannya dengan kontras ya, terutama dengan media yang mudah untuk dibaca ya. Itu sebagai contoh, kita memberikan tag diskon ya. Nah, tag diskon itu kita harus memberikan teks dan warna yang kontras ya, yang mudah dilihat, apalagi kalau media itu dalam bentuk spanduk ya, dan tentunya dalam jarak tertentu harus kelihatan kontrasnya itu. Kayak itu. Yang paling mudah itu ya, contohnya kontras itu kalau kita backgroundnya warnanya hitam, berarti untuk teksnya ya warnanya harus terang ya, harus berlawanan, yaitu putih atau mungkin kuning gitu. Kayak itu kaitannya dengan kontras ya. Gitu. Terus selanjutnya langkah-langkah komposisi tata letaknya. Ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menentukan bentuk ya, menentukan bentuk. Nah, bentuk dalam kaitannya media secara keseluruhan ya, mau bentuknya kotak atau bentuknya bulat, segitiga dan lain-lain. Terus yang kedua di sini menentukan peletakannya ya. Nah, peletakan kalau ini kan bentuk mungkin bentuk bisa dalam secara keseluruhan dari layoutnya, atau bentuk dalam komponen-komponen di dalamnya ya. Nah, di sini sudah ditentukan. Nah, ada yang bentuk persegi panjang ya. Nah, ini kita tentukan mau di atas, mau di tengah, di tengah vertikal, horizontal atau miring ya. Kalau sebagai contoh ya, kita contohnya ini untuk menentukan judul ya, judulnya mungkin di bagian atas ya. Terus menentukan proporsinya ya, seperti yang tadi ya, proporsinya di sebelah mana untuk menentukan kaitannya dengan menentukan posisi penekanan pesannya, mau di bagian atas, mau di bagian bawah, atau di bagian kiri, di bagian kanan ya. Terus membuat layoutnya secara keseluruhan. Di sini contohnya ada 5 ya. Jadi membuat 2 kolom dengan di atasnya ada untuk proporsi meletakkan judul atau gambar ya. Dan ini ada contoh-contoh yang lain. Terus yang berikutnya memasukkan bentuk ya. Nah, memasukkan bentuk di sini ya, bisa nanti bulat, segitiga dan lain-lain. Terus membuat proporsi yang paling baik ya, paling baik. Nah, kira-kira contohnya seperti apa yang paling baik gitu. Mungkin kalau kita lihat di sini yang segitiga ini posisinya harus
di tengah ya. Terus yang bulat ini mungkin untuk bulatnya posisinya agak besar ya, ukurannya lebih besar. Nah, seperti itu. Terus menambahkan ruang-ruang untuk naskah ya. Nanti naskahnya posisinya di mana ya, ketika kita sudah menentukan ini ya. Terus membuat bentuk-bentuk alternatif ya. Nah, ketika dimungkinkan. Terus 9, menentukan posisi teks yang akan dijadikan sebagai kepala atau judul ya. Nah, ini berarti bisa kembali ke bagian yang menentukan peletakannya. Jadi posisinya mau di mana ya. Terus mengubah ukuran judulnya ya, terus melengkapi judul dengan garis-garis naskah, modelnya seperti ini ya. Terus berikutnya di sini yang 12 ya. Nah, ini kurang kelihatan ya, yang 12 ini jadi ini kelanjutannya, yaitu menentukan tata letak dari judul dan bentuknya, terus melakukan variasi antar bentuk ya, terus garis naskah dan judul. Nah, seperti ini ya. Ini biasanya juga sering diterapkan untuk pembuatan majalah-majalah ya. Terus yang 14, menentukan jenis huruf judul baru, jenis huruf naskah, melakukan eksperimen dengan mengubah jenis huruf naskah maupun judul. Perhatikan pula panduan penggunaan jenis huruf antara judul, subjudul, dan naskah. Nah, ini di sini kita bereksperimen atau menguji coba bentuk-bentuk teks yang kita akan tampilkan. Terus bereksperimen juga dengan jenis-jenis huruf untuk desain, misalnya jenis huruf dekorasi ya. Nah, terus mungkin nanti bisa dibuat font yang jenis-jenis yang terbaru juga bisa. Terus yang 16, menambahkan warna pada judul ya, menambahkan warnanya mau seperti apa untuk yang judulnya ya, subjudulnya dan lain-lain. 17, memasukkan ilustrasi dan pastikan kesesuaian dengan huruf ya, baik judul maupun naskah. Terus yang terakhir, memasukkan ilustrasi baik foto-foto maupun hand drawing ya, atau menggambarkan dengan tangan, dan sesuaikan dengan jenis huruf baik judul maupun naskah ya. Oke, saya kira cukup dulu kaitannya dengan format tata letak ya. Ini merupakan salah satu tahapan produksi dalam membuat sebuah media, kaitannya dengan media visual ya, seperti poster, banner ya, spanduk dan lain-lain. Saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.